Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penentuan harga transfer. Namun sebelum kami masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Arfan Pavetta, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Anastasia Dewi Siboko. Yang ketiga, Irene Octavia Pasang. Adapun topik pembahasan yaitu definisi harga transfer yang akan dibawakan oleh Arfan Pavetta. Yang kedua, tujuan penentuan harga transfer yang akan dibawakan oleh Irene Octavia Pakan. Yang ketiga, kendala penentuan harga transfer yang akan dibawakan oleh Anastasia Desiboko. Ya, materi yang pertama yaitu definisi harga transfer. Harga transfer merupakan kebijakan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi barang dan jasa ataupun transaksi finansial. Selanjutnya, harga transfer dibedakan menjadi dua. Yang pertama, intra-company transfer. Harga transfer jenis ini diterapkan pada satu perusahaan yang sama tetapi berbeda definisi antara divisi penjualan dan divisi pembeli. Yang kedua, intercompany transfer pricing. Harga transfer ini dilakukan antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, misalnya masih berada dalam suatu grup yang sama. Terdapat 3 poin utama yang harus ditetapkan dalam memahami harga transfer atau transfer pricing. Terdapat 3 poin utama yang harus ditetapkan dalam memahami harga transfer atau transfer pricing. Yang pertama, transfer pricing yang ditetapkan antara setiap divisi anak perusahaan atau perusahaan lain yang ada di dalam suatu payung besar perusahaan yang sama lainnya memiliki nilai yang sama tergantung dari harga pasar. Yang kedua, harga transfer berperan penting dalam mengurangi beban pajak pada perusahaan besar yang menaungi semua anak perusahaan atau afiliasi lain yang ada di dalamnya. Yang ketiga, perusahaan multinasional yang memiliki kantor cabang di negara lain akan menetapkan transfer pricing uang lebih tinggi pada negara yang menetapkan pajak tinggi. Sebaliknya, perusahaan akan menerapkan transfer pricing uang lebih rendah untuk meningkatkan keuntungan pada negara yang memberikan pajak rendah. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada saudari Irene. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator untuk saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan penentuan harga transfer. Nah, jika dua atau lebih laba bertanggung jawab bersama pengembangan, pembuatan, pemasaran suatu produk, maka masing-masing harus membagi pendapatan dan dihasilkan ketika produk tersebut terjual. Nah, harga transfer itu merupakan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan. Nah, harga transfer ini juga harus dirancang sedemikian sehingga dapat mencapai tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit untuk menentukan timbal balik yang optimal antara biaya dan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua mengenai menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, di mana maksudnya di sini itu di mana sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba untuk unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Kemudian yang ketiga itu membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Kemudian yang terakhir mengenai sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Nah, di mana dalam hal ini merancang sistem penentuan harga transfer itu merupakan sebuah topik atau kunci pengendalian manajemen sebagai besar perusahaan.
Nah, di sini ada pun tujuan penetapan harga transfer itu sendiri adalah yang pertama untuk mengevaluasi prestasi divisi secara akurat, artinya tidak satu pun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Kemudian yang kedua, untuk keselarasan tujuan, berarti bahwa para manajer mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya. Kemudian yang terakhir, untuk tetap terjaga otonomi divisinya, maka artinya di sini tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajer divisi dalam mengambil keuntungan. Baik, itu mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu dasar penentuan harga transfer. Peraturan tentang transfer pitching secara umum diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPH. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelasiman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Aturan ini menyebutkan metode apa saja yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar, yaitu metode perbandingan harga, yang kedua metode harga penjualan kembali, dan yang ketiga metode biaya plus, yang keempat metode pembagian laba, dan yang kelima yaitu metode laba bank transisional. Sekian dari saya, terima kasih.